Assalamualaikum John. Nah, kita ketemu lagi. Jadi di episode kali ini saya bakal ngajak kalian untuk ngulik sedikit mengenai tata cara pembuahan tabu lampot yang sedang kalian lakukan atau bagaimana caranya membuahkan tanaman. Nah, hal ini terkait dengan beberapa video yang saya buat terdahulu mengenai tata cara pemangkasan. Ternyata masih banyak yang salah ya. Tata cara pemangkasan itu ternyata berbeda-beda untuk setiap tanaman, jadi tidak bisa disamakan. Karena tiap tanaman mempunyai karakteristik untuk pertumbuhan pembungaannya sama pembuahannya. Jadi tiap tanaman itu nggak sama cara pemangkasannya. Nah, jadi jangan disamakan antara satu tanaman, disamakan cara pemangkasannya untuk tanaman lainnya. Karena setiap tanaman mempunyai karakter yang berbeda-beda. Nah, jadi dalam video ini saya bakal jelaskan terkait jenis tanamannya seperti apa, kemudian cara pemangkasannya seperti apa, nanti bakal saya lihatkan. Nah, jadi ikutin terus, mudah-mudahan informasinya bermanfaat. Nah, jadi di sini saya bakal jelaskan karakter dari beberapa jenis tanaman yang berbeda karakter pertumbuhannya. Nah, jadi di sini saya punya dua sampel ya. Yang pertama ada tanaman kelengkeng, kemudian di situ ada jeruk santang madu, kemudian ada jambu kristal dan juga ada jambu air madu deli hijau. Ini bakal kita lihat karakter cara pembungaannya seperti apa. Nah, untuk yang jenis ini kelengkeng, ini ada jenis kelengkeng mata lada seperti ini. Nah, jadi dia berbunga itu di pucuk ya John, seperti ini. Tuh, dia berbunga di pucuknya. Tuh, jadi karakter pembungaannya itu di pucuk. Jadi dia nggak tumbuh di cabang-cabangnya di sini, nggak tumbuh di sini. Tapi dia tumbuhnya malah di area pucuknya seperti ini. Tuh. Jadi karakternya berbeda dengan jambu air. Nah, kemudian untuk jeruk juga sama ya John. Jeruk di sini karakter pembuahannya itu ada di ujungnya seperti ini, ujung pucuk-pucuknya. Jadi buahnya atau bunganya ada di ujung-ujung pucuknya seperti ini. Tuh lihat, bisa kalian lihat kan? Jadi dia tumbuhnya di ujung pucuknya. Tuh, kalau bunganya seperti ini yang sudah kita pangkas kemarin. Tuh, jadi bunga itu tumbuhnya di ujung. Ini kelihatan ya. Jadi dia di ujung pucuknya seperti ini. Tuh, dia mengeluarkan bunga di ujung pucuknya. Tuh, jadi bisa lihat ya. Ini bunganya tumbuhnya di pucuknya. Tuh, jadi dia karakter pembuahannya itu ada di pucuknya. Nah, untuk pertumbuhan jambu kristal untuk jenis pembungaannya atau buahnya itu enggak terjadi di pucuk ya John, tapi dia terjadinya di sini. Sebelum pucuk muncul, bunganya yang muncul seperti ini. Nah, calon buahnya munculnya di sini, dia nggak muncul di pucuk di sini. Kalau jeruk kan munculnya di sini, tapi kalau jambu dia nggak muncul di sini, tapi munculnya di bawahnya lagi seperti ini. Tuh, dia area munculnya tuh di sini. Nah, seperti ini munculnya nggak di pucuk ya John, tapi dia munculnya di sini, nggak di pucuk. Tuh, jadi karakter si jambu kristal ini munculnya nggak di pucuk. Kalau biasanya ada juga yang muncul di pucuk, tapi memang lebih dominan munculnya di bawah pucuknya. Jadi di batang-batang produksinya seperti ini. Jadi dia nggak muncul di pucuk. Memang ada beberapa yang muncul di pucuknya, tapi memang lebih dominan muncul di bawah pucuknya seperti ini. Nah, sama halnya juga dengan jambu air ya John. Jambu air seperti ini juga munculnya di area batang produksinya ya, tumbuhnya di batang atau di cabang seperti ini. Jadi dia nggak ada muncul di pucuk. Tuh, nggak ada muncul di pucuk, tapi munculnya malah di bawah pucuknya seperti ini. Jadi dia tumbuhnya di batang. Tuh, seperti ini calon-calonnya dia tumbuhnya di batang. Jadi dia nggak ada tumbuh di pucuk. Nah, jadi pertumbuhannya itu memang ada di batang. Kalau untuk pertumbuhannya sendiri, memang ada juga yang tumbuh di pucuk, tapi memang lebih dominan tumbuhnya pasti di batang produksi seperti ini, di cabang-cabangnya.
Jadi jarang sekali ada di ujung cabang. Kalaupun ada itu nggak terlalu banyak biasanya. Karena memang lebih dominan di arah cabang seperti ini. Nah, jadi tiap tanaman itu punya karakter beda-beda untuk proses pembungaannya aja. Jadi tumbuhnya bunga itu tiap tanaman itu beda-beda. Ada yang tumbuh di pucuknya, ada yang tumbuh di batangnya. Kalau untuk yang tumbuh di batang itu contohnya kayak jambu air, kemudian jambu kristal itu sama, bakal tumbuh di cabang-cabangnya. Dia nggak tumbuh di pucuk. Itu sama juga kayak tanaman kakao, itu sama seperti itu. Nah, kalau untuk tanaman yang lain itu memang dominan pertumbuhan bunganya itu ada di pucuk tanamannya. Pertumbuhan pucuk tanamannya itu kayak tanaman mangga, kelengkeng, jeruk itu pasti tumbuh di pucuknya. Nah, untuk melakukan pemangkasan untuk merangsang pembuahannya itu dilakukan pemangkasan. Cara pemangkasan itu beda-beda ya, Jun. Jadi tiap tanaman itu jangan dipangkas sama caranya. Jadi kita harus pahami dulu si karakter tanamannya seperti apa. Kalau memang karakternya dia tumbuhnya di pucuk si daun, waktu dia memasuki masa generatif atau siap dibuahkan, pucuknya jangan dipotong. Jadi pucuknya dipotong. Kenapa jangan dipotong? Karena disitulah nanti yang bakal tumbuh bunganya. Jadi kalau pucuknya dipotong, kayak contohnya kita ambil sampelnya itu tanaman jeruk. Kalau pucuk yang kita potong, pembungaannya terhambat. Kenapa terhambat? Karena tempat keluar si bunga nggak ada. Jadi dia bakal membentuk pertumbuhan baru, sehingga itu malah merangsang pertumbuhan vegetatifnya. Jadi pertumbuhan generatifnya nggak ada. Jadi pertumbuhan bunganya itu terhambat, yang tumbuh malah si cabang-cabang baru atau tunas-tunas baru. Nah, itu yang menghambat tanaman kalian itu. Kenapa kok nggak berbunga? Kenapa kok nggak bisa berbuah? Sebenarnya cara pemangkasannya salah. Jadi tanamannya malah nggak berbunga ya, yang tumbuh malah tunas-tunas baru. Nah, beda halnya dengan tanaman jambu air sama jambu kristal. Jambu kristal pada saat dia memasuki masa umur generatifnya sudah siap dibuahkan, ujung pucuknya itu dipotong ya, Jun. Ujung pucuknya dipotong, jadi kita menghentikan proses pertumbuhan vegetatifnya, pertumbuhan tunas barunya itu dihilangkan, jadi dia akan merangsang pertumbuhan bunga. Nah, seperti itu. Karena dia tumbuhnya itu enggak karena pertumbuhan bunganya itu enggak ada di pucuk, pertumbuhan bunganya ada di cabang-cabangnya. Jadi kalau ujungnya dipotong, itu nanti merangsang pertumbuhan untuk si bunganya keluar di cabang-cabangnya. Nah, jadi seperti itu. Jadi intinya kita harus paham dulu karakter si tanamannya seperti apa, baru siap kita buahkan dengan cara yang berbeda-beda. Nah, ini sampel seperti ini ya, John. Untuk cara pemangkasan jambu air yang sudah sering saya perlihatkan. Ini jambu air, tuh kelihatan ya. Jadi calon-calon buahnya itu tumbuhnya di cabang seperti ini. Nah, saat dia memasuki masa generatif atau dia sudah siap untuk dibuahkan, yang saya lakukan adalah memangkas ujungnya seperti ini. Tuh, jadi ujungnya saya pangkas. Jadi pertumbuhan untuk perpanjangan tunas atau dia menumbuhkan tunas-tunas baru itu saya potong. Jadi dia pertumbuhannya beralih ke pertumbuhan generatifnya atau pertumbuhan si bunganya seperti ini. Tuh, karena dia sudah siap dibuahkan. Kalau ini tetap dibiarkan, pucuk tetap dibiarkan, dia pertumbuhan vegetatifnya itu terus jalan aja, dia membentuk tunas baru terus, nanti dia membentuk daun aja. Jadi si bunganya ini nggak mau keluar. Tuh, jadi untuk jenis tanaman jambu air, kalau untuk dibuahkan pucuknya dipotong, tapi pada saat dia sudah masuk ke pertumbuhan generatifnya. Kalau untuk pertumbuhan vegetatifnya, perbanyak aja dulu cabangnya, karena nanti semakin banyak cabang akan semakin banyak juga calon buah yang muncul seperti ini. Nah, untuk jambu kristal pun sama ya, Jun. Jadi pertumbuhannya itu nggak ada di pucuk seperti ini, tapi di areal sini ya, di bawah pucuknya ya. Nah, jadi kalau untuk sudah masuk pertumbuhan generatif seperti ini, dia sudah membentuk bunga dan sudah membentuk buah seperti ini, udah yakin. Nah, ini pertumbuhan si vegetatifnya seperti ini harus dibuang. Ini pangkas ya, John, buang. Tuh, seperti itu. Nah, jadi pertumbuhannya bakal berfokus ke si buah. Jadi sudah nggak ada suplai nutrisi untuk pertumbuhan si cabangnya, tapi dia bakal disalurkan ke pembesaran si buah. Nah, jadi seperti itu. Berbeda cara memangkasnya. Nah, berbeda untuk tanaman jeruk ya, Jun. Untuk tanaman jeruk, di sini kita tidak melakukan pemangkasan di ujungnya. Karena pembuahannya terjadi di sini, di pucuknya seperti ini, di ujung pucuknya ya, seperti
seperti ini. Tuh, kelihatan ya. Jadi dia beda. Jadi kalau dia sudah masuk seperti ini sudah nggak usah kita pangkas. Jadi kalau kita pangkas di sini, ini malah nanti pertumbuhan si bunganya nggak keluar ya John. Dia malah menumbuhkan tunas-tunas baru untuk memunculkan bunga. Jadi jangan disamakan cara memangkasnya si jeruk dengan cara memangkasnya jambu air, karena berbeda ya atau bertolak belakang. Kalau jambu air di saat dia mau sudah keluar bunga kita pangkas ujungnya. Kalau si jeruk seperti ini nggak kita pangkas ujungnya, karena bunganya itu tumbuhnya di ujungnya seperti ini. Tuh, jadi kalau kita pangkas malah nanti dia membentuk tunas baru, nggak membentuk si bunga seperti ini. Nah, yang ini contohnya kalau saya lakukan pemangkasan di ujungnya untuk tanaman jeruk seperti ini, John. Tuh. Jadi dia bukannya mengeluarkan bunga seperti di sebelahnya, seperti ini. Dia malah membentuk tunas-tunas baru seperti ini. Tuh, tunas-tunasnya malah dibentuk banyak. Jadi dia tidak mengeluarkan bunga. Karena karakternya untuk si jeruk adalah pembungaannya itu di ujung seperti ini. Di ujungnya. Jadi kalau kita pangkas si ujung pucuknya, itu malah menghambat pertumbuhan generatifnya. Jadi yang tumbuh malah tunas seperti ini. Pertumbuhan vegetatifnya yang malah jalan ya. Karena nutrisinya digunakan untuk pertumbuhan tunas baru. Sedangkan kalau kita nggak pangkas ujungnya seperti ini, yang keluar bunganya seperti ini ya John. Tuh. Jadi berbeda karakternya ya antara tanaman jeruk sama tanaman jambu. Untuk melakukan proses pembuahan, selain melakukan pemangkasan tadi, dilakukan juga proses pemupukan. Nah, untuk proses pemupukan itu secara umum sama ya John. Untuk setiap tanaman, semua tanaman itu sama. Jadi kalau dia sudah masuk fase generatif, biasanya pemupukannya itu dirubah polanya. Jadi kalau yang pertumbuhan generatif itu kita butuh banyak unsur nitrogen, nah N-nya itu ditinggikan. Tapi kalau dia sudah masuk fase generatif, itu N-nya kita turunkan sedikit, P dan K-nya kita tinggikan. Itu untuk merangsang pertumbuhan bunga dan juga pembesaran buah. Jadi untuk pemupukannya kurang lebih sama dengan semua jenis tanaman tuh boleh disamakan. Jadi P dan K ditinggikan. Nah, oke John. Jadi itu tadi cara untuk membuahkan tanaman tabu lampot seperti itu. Jadi kita sebelum membuahkan, pahami dulu karakternya seperti apa. Kalau memang harus dirangsang pembungaannya seperti melakukan pemangkasan, pangkas sesuai karakter si tanaman. Jangan disamaratakan semua tanaman pemangkasannya sama, itu berbeda. Kalau untuk pemupukan tetap sama seperti tanaman pada umumnya. Nah, jadi kita cukupkan dulu sampai di sini. Sampai ketemu di video-video selanjutnya. Mudah-mudahan bisa memberikan informasi yang bermanfaat untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.